Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Ibu Yusi dalam serial Dongeng Anak. Kali ini mengambil judul Putri Tidur. Pada zaman dahulu kala, ada seorang raja dan ratu yang tidak berbahagia karena mereka belum memiliki anak. Walaupun kerajaan mereka makmur dan rakyat hidup dengan damai, namun tidak hadirnya seorang anak membuat mereka merasa selalu bersedih. Pada suatu hari, ketika sang ratu sedang mandi di telaga istana, seekor katak melompat keluar dari air ke tepi telaga. Anehnya, katak itu bisa berbicara. Keinginanmu akan segera terkabulkan. Sebelum pergantian tahun, kamu akan memiliki anak perempuan. Apa yang diucapkan oleh sang katak menjadi kenyataan. Sang ratu mengandung dan akhirnya melahirkan seorang gadis kecil yang sangat cantik. Raja dan ratu sangat berbahagia sehingga mereka mengadakan pesta besar yang dirayakan oleh seluruh kerajaan. Di istana dia tidak hanya mengundang sanak saudara, teman-teman, pejabat istana, tetapi juga para perempuan agung yang dianggap bijaksana. Di kerajaan tersebut terdapat 13 orang perempuan agung. Namun karena hanya terdapat 12 piring emas, maka raja dan ratu hanya mengundang 12 orang dari mereka. Pesta ini diselenggarakan dengan segala macam keindahan, dan ketika itu berakhir, para perempuan agung bijaksana satu persatu memberikan hadiah berupa sihir untuk sang putri. Ada yang berupa kebajikan, kecantikan, kekayaan, dan lainnya. Ketika perempuan agung yang ke-11 selesai memberikan hadiah berupa sihir, tiba-tiba perempuan agung yang ke-13 masuk ke istana. Dia ingin membalas raja dan ratu karena tidak mengundangnya. Dan tanpa ucapan atau bahkan melihat siapapun, dia menangis dengan suara nyaring. Putri raja pada umurnya yang ke-15 akan mati karena ditusuk jarum jahit. Dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Mereka semua terkejut. Lalu perempuan agung yang ke-12 yang belum memberikan hadiah segera maju ke depan. Sayangnya dia tidak dapat membatalkan kutukan dari perempuan agung yang ke-13. Dia hanya bisa melembutkan kutukan tersebut. Dia berkata, "Putri tidak akan mati karena tertusuk jarumnya di usia yang ke-15. Dia hanya akan tertidur dan akan bangun setelah 100 tahun dari saat dia tertusuk jarum jahit." Raja yang ingin menghindari putri kesayangannya dari kutukan perempuan ke-13 itu segera memerintahkan agar seluruh jarum jahit tidak boleh berada di sekitar istana. Sementara itu, hadiah sihir dari para perempuan agung menjadi kenyataan. Sang putri tumbuh menjadi putri yang cantik, baik hati, cerdas, bijaksana, dan setiap orang yang melihatnya menjadi terpikat hatinya untuk mencintainya. Suatu hari di usia sang putri yang ke-15, raja dan ratu sedang meninggalkan istana untuk melakukan kunjungan ke kerajaan lain. Sang putri merasa bebas dan berkeliling di sekitar istana. Dia mengunjungi beberapa tempat, dan di salah satu bagian sudut kerajaan, dia melihat sebuah menara tua. Sang putri sangat penasaran dengan menara tersebut dan memasukinya. Dia memanjat tangga berkelok-kelok sempit dan melihat pintu kecil. Kunci berkarat
tempat menempel pada bagian pintu kecil tersebut. Sang putri kemudian membuka pintu itu pelan-pelan. Di dalam ruangan ada seorang perempuan tua sedang menjahit pakaian dan terlihat sangat sibuk. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Ibu. Apa yang sedang Ibu kerjakan? Sapa sang putri. Aku sedang menjahit dan menyulam, jawab si perempuan tua. Betapa indahnya sulaman Ibu. Aku sangat menyukainya. Sang putri mengelus kain hasil sulaman perempuan tua. Namun malang pada pakaian itu masih terdapat jarum jahit. Dan tanpa sengaja jari telunjuk sang putri tertusuk jarum itu. Seketika tubuh sang putri menjadi lemas dan terjatuh ke lantai, tertidur pulas. Apa yang terjadi pada sang putri meluas ke seluruh kerajaan. Sang raja dan ratu yang baru kembali ke istana tiba-tiba tertidur. Seluruh pengadilan, kuda-kuda, pergi tidur di kandang. Anjing di halaman, burung-burung merpati di atas atap, lalat di dinding, bahkan api yang menyala di perapian menjadi tenang dan tidur. Di sekeliling istana mulai tumbuh pagar duri yang setiap tahun menjadi lebih tinggi dan akhirnya tumbuh menutupi seluruh istana. Karena tingginya tanaman berduri itu menjadi seperti benteng yang menutupi sehingga istana tidak dapat dilihat dari luar. Tapi kisah tidurnya putri raja yang cantik menawan tersebar luas hingga di kerajaan-kerajaan lain. Dari waktu ke waktu, pangeran-pangeran datang dan mencoba untuk melewati pagar berduri dan masuk ke istana. Namun tidak ada yang berhasil melakukannya. Bahkan beberapa di antara mereka justru terperangkap oleh pagar tanaman duri itu dan meninggal di sana dengan cara yang menyedihkan. Setelah bertahun-tahun lamanya berita mengenai putri tidur yang cantik terdengar ke telinga seorang pangeran gagah dari negeri seberang. Walaupun kabar mengenai benteng pohon berduri yang sangat berbahaya, sangat menakutkan, namun tidak menyurutkan sang pangeran yang gagah itu untuk mencoba menerobosnya. Pangeran itu berkata, "Saya tidak takut. Saya akan pergi dan menemui putri tidur yang cantik." Saat Pangeran Gagah datang ke kerajaan putri tidur yang dilindungi oleh benteng pohon berduri, bertepatan dengan 100 tahun dari hari di mana sang putri tertusuk jarum jahit. Ketika sang Pangeran Gagah datang ke bagian luar istana, tiba-tiba pohon berduri merekah menjadi tumbuh bunga-bunga yang indah dan sekaligus membuka jalan bagi sang pangeran untuk masuk lebih dalam lagi. Saat pangeran tersebut akhirnya sampai di istana, dia melihat anjing yang tertidur di halaman istana. Begitu pula dengan kuda-kuda yang berada dalam kandang dan bagian atap burung. Dia melihat merpati yang tertidur dengan posisi kepala berada di bawah sayapnya. Sang pangeran semakin tercengang saat dia masuk ke istana. Dia menyaksikan lalat tertidur pada dinding istana, serta tukang masak masih dengan peralatan masaknya sedang tertidur di dapur. Semua orang yang ada di istana itu dalam kondisi tidur pulas. Sang pangeran akhirnya berkeliling istana dan mendapati kesunyian karena semua yang dia lihat dalam kondisi tertidur pulas. Pada bagian sudut istana, sang pangeran dibuat penasaran dengan menara tua yang terlihat tidak terawat. Dia memanjat tangga berkelok-kelok sempit dan melihat pintu kecil dalam kondisi terbuka. Di dalamnya dia melihat sang putri cantik mempesona
sedang tertidur dengan anggun. Pangeran Gagah tidak dapat melepaskan pandangannya dari putri tidur yang cantik. Seperti disihir, dia mendekati sang putri, membungkuk dan mencium kening sang putri. Keajaiban pun terjadi. Sang putri yang telah tertidur selama 100 tahun tiba-tiba terjaga. Pangeran Gagah kemudian menceritakan apa yang terjadi. Mereka berdua kemudian keluar dari menara tua sambil bergandengan tangan. Dan pada saat yang bersamaan, raja dan ratu juga telah terjaga dari tidur mereka, termasuk semua pejabat istana yang saling memandang dengan takjub. Dan kuda-kuda di halaman berdiri dan mengguncangkan diri. Anjing-anjing melompat bangun dan mengibaskan ekor mereka. Burung-burung merpati di atas atap membuka sayap dan mengeluarkan kepalanya. Melihat sekitar, kemudian terbang ke angkasa. Lalat di dinding merayap lagi. Istana itu kembali hidup, bangun dari tidur panjang mereka. Raja dan ratu dan seluruh kerajaan sangat berbahagia karena kutukan dari perempuan agung yang ke-13 telah dipatahkan. Dan karena sang pangeran dan sang putri saling jatuh cinta, mereka melangsungkan pernikahan megah yang diselenggarakan di seluruh pelosok istana. Putri tidur dan Pangeran Gagah hidup bahagia sampai akhir hayat mereka. Pesan moral dari cerita Putri Tidur adalah kita harus selalu menjaga hubungan baik dengan orang lain, karena bisa jadi apa yang kita lakukan dapat menyakiti hati orang lain dan membuatnya bertindak yang tidak baik. Nah, adik-adik, demikian cerita dari Putri Tidur.